Sebelum sidang dimulai, saya akan membacakan tata tertib persidangan. Yang pertama, pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. Yang kedua, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. Yang ketiga, para pihak dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang pantas dan sopan, dan dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Yang keempat, dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Yang kelima, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan, khusus di bagian keamanan Pengadilan Negeri Pekanbaru. Yang keenam, segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Yang ketujuh, tanpa surat perintah petugas keamanan Pengadilan Negeri Tugas Jabatan dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan, ataupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Yang kedelapan, pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. Yang kesembilan, siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 123-PIT-B-2019-PN PBR atas nama terdakwa Andreas Leonardo bin Sirait pada hari Rabu 6 Februari 2019. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 123-PIT-B-2018-PN PBR dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama bersidang dalam ruang persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dilangsungkan pada hari Rabu 6 Februari 2019 dalam perkara atas nama terdakwa Andreas Leonardo alias Andreas bin Sirait. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara Jaksa Penuntut Umum, apakah terdakwa sudah dapat dihadirkan ke dalam ruangan persidangan? Baik, Majelis Hakim yang mulia, terdakwa dapat dihadirkan pada persidangan kali ini. Silakan dihadirkan. Baik, yang mulia, kepada terdakwa dipersilakan untuk memasuki ruangan persidangan. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Saya siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini, Yang Mulia. Sesuai dengan agenda persidangan, hari ini adalah mengenai pledoi atau pembelaan oleh penasihat hukum terdakwa. Saudari penasihat hukum, apakah pledoinya sudah selesai dan siap untuk dibacakan? Sudah selesai, Yang Mulia. Sebelum dibacakan, mohon saudara jaksa penuntut umum untuk mendengarkan pledoi dari saudari penasihat hukum secara seksama. Silakan saudari penasihat hukum membacakan pledoinya. Terima kasih atas kesempatan Yang Mulia. Majelis Hakim yang terhormat, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, saudara terdakwa dan para hadirin yang kami hormati serta sidang yang kami muliakan.
pledoi dalam perkara pidana nomor 123 garing Pit B garing 2019 garing PN/PBR atas nama Andreas Leonardo alias Andreas bin Sirait yang dituntut dengan tuntutan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi masa selama berada dalam tahanan serta membayar biaya perkara sebesar Rp3.000. Majelis Hakim yang terhormat, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, serta para hadirin yang kami hormati. Pledoi ini kami susun sesederhana mungkin tanpa menguraikan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa secara rinci, namun kami mencoba untuk memberikan tanggapan terhadap tuntutan ke-1 pasal 363 ayat 4E dan 5E KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, unsur barang siapa. Yang kedua, unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu atau seluruhnya atau kepunyaan dari orang lain atau memiliki secara melawan hukum. Yang ketiga, ayat 1 angka 4E, pencurian dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Ayat 1 angka 5E dengan memakai anak kunci palsu. Dan yang kelima, memasukkan ayat 2 yang terjadi pada malam hari. Uraian yuridis terhadap dakwaan ke-1. Bahwa untuk dapat mengetahui kebenaran material suatu peristiwa pidana, kita harus lebih banyak mengetahui sebanyak mungkin fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, berupa keterangan saksi atau bukti-bukti lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana yang didakwakan. Majelis Hakim yang terhormat dan Saudara Jaksa Penuntut Umum yang terhormat, serta para hadirin yang kami hormati. Jika kita melihat dan memahami perbuatan pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap Saudara Andreas Leonardo bin Sirait adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, terdakwa Putra yang masih dalam data pencarian orang dan terdakwa pergi ke Indomaret di Jalan DI Panjaitan. Lalu terdakwa Putra meminjam sepeda motor Honda Beat dan langsung ke tempat duplikat kunci kontak di Jalan Riau di depan rumah makan Sendok Garpu bersama terdakwa. Yang kedua, terdakwa Putra menduplikat setiap kunci sepeda motor milik karyawan di Indomaret Jalan DI Panjaitan lalu mengembalikannya kepada karyawan. Yang ketiga, setelah mengetahui tidak ada motor Beat yang mau diambil di tempat, terdakwa Putra yang masih dalam status dalam pencarian orang ini tiba-tiba memberikan duplikat kunci sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam kepada terdakwa. Yang keempat, setelah berhasil mengambil sepeda motor Honda Supra X tersebut, terdakwa dan terdakwa Putra membawa sepeda motor merek Honda Supra X ke rumah saudara Angga. Bahwa pada hakikatnya pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bisa dikatakan terjadi di sore hari yang mulia dan belum dikategorikan memenuhi unsur pasal 363 ayat 2 KUHP. Bahwa terhadap dakwaan kedua yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa tidak perlu kami tanggapi sebab dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan pencurian biasa yaitu pasal 362 KUHP. Majelis Hakim yang terhormat, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, serta para hadirin sidang yang kami hormati. Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan tadi, maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar kepada Saudara terdakwa Andreas Leonardo alias Andreas bin Sirait dapat dijatuhkan putusan sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan bahwa Andreas Leonardo alias Andreas bin Sirait memang terbukti melakukan perbuatan hukum, tetapi perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur 363 ayat 2 KUHP. Yang kedua, bahwa terdakwa merupakan kepala rumah tangga yang mana berperan di dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Yang ketiga, menyatakan bahwa dakwaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan kabur atau obscure libel dan dinyatakan tidak dapat diterima. Demikianlah pledoi ini kami buat dengan penuh pengharapan kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk sekiranya pledoi ini dapat diterima. Apabila Majelis Hakim berpandangan lain, mohon dijatuhkan hukuman kepada terdakwa Andreas Leonardo alias Andreas bin Sirait seringan-ringannya. Pekanbaru 6 Februari 2019, hormat kami penasihat hukum terdakwa Irdatul Husna SHMH. Terima kasih yang mulia, saya sudah selesai. Saudara Jaksa Penuntut Umum, apakah saudara mengerti atas isi pledoi yang telah dibacakan oleh penasihat hukum?
Majelis Hakim yang mulia, baik, saya sudah mengerti terhadap yang disampaikan oleh penasihat hukum. Apakah saudara jaksa penuntut umum akan menanggapi pledoi yang dibacakan oleh penasihat hukum tadi? Majelis Hakim yang mulia, kami akan menanggapi pledoi dari penasihat hukum. Namun dikarenakan tanggapannya belum selesai dan kami ingin meminta sidang ditunda sampai minggu depan. Terima kasih yang mulia. Saudari penasihat hukum, apakah saudari setuju sidang ini ditunda sampai minggu depan? Setuju yang mulia. Baik, Panitera, minggu depan tanggal berapa? Tanggal 13 Februari 2019 yang mulia. Pada pukul 10 WIB, apakah ada jadwal persidangan lain di tanggal tersebut? Tidak ada yang mulia. Baiklah, berhubung pledoi dari penasihat hukum belum selesai, maka sidang ditunda sampai minggu depan, yaitu pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 pada pukul 10.00 WIB dengan agenda pembacaan replik dari jaksa penuntut umum. Diharapkan kepada jaksa penuntut umum dapat dihadirkan kembali terdakwa pada persidangan minggu depan dan terdakwa tetap dalam tahanan. Sidang dinyatakan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali.